Gus Miftah rela dibully demi menaikkan derajat sang pedagang es teh. Wah, ini campaign apa ya? Jelas-jelas video ataupun iklan ya. Iklan, kebetulan gue digital marketer ya, jadi gue paham ya. Iklan yang sebetulnya itu tuh iklan yang penipuan ya. Dari mata orangnya aja kita bisa lihat bahwa itu tuh AI. Nah, orang-orang di Facebook itu bisa percaya, guys. Assalamualaikum, saya Sang Haji, pedagang es teh yang viral. Di akun TikTok baru saya ini akan berbagi sedikit rezeki untuk siapa saja yang sudah follow, tekan love dan panah. Selamat yang melihat video ini, terima kasih. Siapa saja yang sudah tekan follow dan share di akun ini akan menerima bantuan dari saya. Saya janji dan akan membantu. Bapak Sun Haji akan kebanjiran rezeki, dan itulah keramat beliau Gus Miftah. Banyak tuh gue lihat juga tuh, banyak orang-orang yang laganya tuh melebihi Nabi, guys. Dia tuh mudah. Nah, banyak orang-orang tua yang datang mendekatnya dan mencium tangannya. Kalau misalnya ada beliau itu meniru Nabi ya, gue rasa jadinya nggak gitu. Dia berlagak seperti raja, seperti pangeran, dan ada rakyat-rakyat jelata yang mendekati beliau dengan mencium tangan beliau, dan gaya beliau berlagak gagah. Kacau. Yo guys, balik lagi bareng gua Andi Provokator BK ya, atau panggil aja Andi juga bisa. Di video ini ada hal menarik nih yang patut untuk kita bahas ya. Nah, kemarin gua nggak sengaja nemuin banyak banget postingan yang seperti ini, guys. Rela dibully demi menaikkan derajat pedagang tukang es. Nah, ini menurut gua kocak ya, dan gua juga nggak tahu nih sebenarnya apa tujuan dari orang-orang memposting hal tersebut. Dan postingan itu tuh banyak, dan gue lihat beda-beda akun ya. Bisa jadi memang iya ini adalah sebuah postingan dari ya seorang fans dari beliau ya, dan juga bisa jadi ya sebuah campaign ya, campaign yang memanfaatkan buzzer di Facebook untuk memulihkan nama baik ya di Facebook. Soalnya gue lihat ini di Facebook ya, dan itu tuh banyak banget, dan captionnya juga itu hampir sama semua seperti itu ya. Dan kayaknya kalau kita berpikiran kritis ya sedikit, nah itu seperti sudah diatur ya oleh oknum yang mungkin ingin memulihkan nama baik beliau, atau yang ingin memutarbalikkan fakta ya. Kalau sebenarnya yang betul-betul pahlawan itu adalah si Gus Miftah. Itu menurut pemikiran kritis gue ya. Karena gue juga agak paham ya orang-orang seperti apa yang banyak di Facebook ya. Dan gue banyak juga nemuin orang-orang di Facebook itu padahal jelas-jelas video ataupun iklan ya. Iklan, kebetulan gue digital marketer ya, jadi gue paham ya. Iklan yang sebetulnya itu tuh iklan yang penipuan ya. Dari mata orangnya aja kita bisa lihat bahwa itu tuh AI. Nah, orang-orang di Facebook itu bisa percaya, guys. Dan mungkin lu pernah ya lihat sebuah iklan orang-orang yang berpengaruh ya, atau selebgram atau influencer, yang sebetulnya itu mereka tuh tidak mempromosikan hal tersebut ya, tapi diedit dengan AI oleh seseorang yang bertujuan menipu, itu pakai muka mereka ya, dengan mempromosikan produk-produk yang ilegal mereka itu. Dan gua lihat di komentarnya ada banyak juga yang percaya, padahal jelas-jelas itu tuh penipuan. Dan kemarin juga gua di TikTok juga lihat ya, gua di TikTok juga ada guys yang memanfaatkan berita viralnya Gus Miftah ini, guys. Jadi ada video ya, dan yang dijanjikannya itu adalah uang ya, uang. Jadi dia pakai wajahnya pedagang es teh kemarin ya, Pak Sun Haji ya, dan dia tuh mengatakan bahwasanya ini TikTok baru dia buat orang-orang yang ingin dia bantu ya, yang ingin dia sedekahkan, yang ingin dia beri sedekah ya, itu bisa klik link di bio dia ya. Nah, mungkin gua tampilin aja ya videonya nih.
Assalamualaikum, saya San Haji, pedagang es teh yang viral. Untuk mengucap rasa syukur atas rezeki yang tidak terduga yang Allah berikan. Di akun TikTok baru saya ini akan berbagi sedikit rezeki. Untuk siapa saja yang sudah follow, tekan love dan panah. Selamat yang melihat video ini, terima kasih. Dan gak hanya itu guys, ternyata yang video Gus Miftah juga ada juga ya AI-nya ya, orang-orang yang bertujuan untuk menipu dengan memasang muka si Gus Miftah dan muka bapak pedagang es teh itu, dengan iming-iming akan dijanjikan akan diberi uang bantuan kepada mereka yang membutuhkan dengan klik di bio mereka. Assalamualaikum, saya Gus Miftah. Hari ini saya minta maaf kepada semua orang atas viralnya saya di media sosial. Dan saya hanya manusia dan bukan nabi, jadi saya akui saya salah. Untuk sedikit mengurangi kesalahan saya, siapa saja yang sudah tekan follow dan share di akun ini akan menerima bantuan dari saya. Saya janji dan akan membantu. Terima kasih. Nah, itu jelas-jelas penipuan kan? Kalau kita pakai logika ya. Dan juga dari matanya, dari mata video tersebut tuh sebenarnya udah kelihatan robot AI itu ya. Memang untuk mulutnya ya, itu berbicara seolah-olah memang berbicara ya. Tapi sebenarnya kita tuh kan masih bisa membedakan mana yang AI dan mana yang enggak kalau kita tuh teliti ya. Dari matanya aja tuh kan bisa terlihat, dari gerakannya juga sebenarnya bisa terlihat ya. Tapi gue lihat di komentar-komentarnya banyak banget guys yang percaya kalau itu tuh Bapak Sun Haji dan Bapak Miftah. Dan kita kembali ke topik utama. Nah, postingan-postingan tersebut tuh kira-kira maksud tujuannya mungkin bisa jadi seperti mengarah ke situ ya. Dan dia juga tahu kalau orang-orang di Facebook tuh ya masih banyak orang-orang yang gampang untuk mereka tipu. Jadi ataupun juga bisa itu tuh suatu taktik untuk mengadu domba juga bisa postingan tersebut ya. Itu menurut gua aja ya. Buat lu yang mungkin nonton yang mungkin memposting hal tersebut ya, yang mungkin meyakini bahwa benar-benar si Gus Miftah ini yang menaikkan derajat dari Bapak Sun Haji pedagang es teh kemarin ya. Wow, bahaya loh. Itu kalau misalnya lu benar-benar meyakini hal tersebut, wah, itu kan sama halnya dengan musyrik ya. Bisa dikatakan lu tuh udah menduakan Tuhan. Karena apa gua ngomong kayak gini? Ya, yang hanya bisa menaikkan derajat manusia itu kan hanya Tuhan. Manusia tidak ada yang bisa menaikkan derajat manusia lainnya. Menurut gue ya, cuma Tuhan. Jadi kalau misalnya lu percaya kalau yang menaikkan derajat tukang es tersebut itu adalah Gus Miftah, lu bahaya, hati-hati lu, karena itu udah masuk ke musyrik. Kacau. Itu menurut gue ya, gue cuma menanggapin aja ya, takutnya memang beneran ada orang-orang yang meyakini hal tersebut ya. Karena ya seperti yang kita ketahui ya, di Indonesia ini masih banyak orang-orang yang ya pengetahuannya agak rendah ya, ataupun ya IQ-nya mungkin agak di bawah banget ya. Itu kan ada ya. Gue takutnya ada yang meyakini hal tersebut karena postingannya banyak banget. Mungkin lo bisa lihat ya, ini rela dibully demi menaikkan derajat tukang es. Dan postingan ini banyak banget guys, dan fotonya memang dikemas sekeren mungkin ya, mungkin biar orang lebih percaya mungkin ya. Dan ini lagi gue banyak juga nemuin postingannya ya. Ini satu ya dari Guyonan TV. Inilah pahlawan yang sesungguhnya. Coba kalau beliau tidak berucap seperti itu, mungkin cuma ratusan ribu saja rezeki penjual tersebut. Asik. Berkat kata-kata mutiara beliau, kini penjual es teh dapat motor dari John LBL, dapat hadiah umroh, dapat modal, dan dapat rezeki banyak lagi. Jadi kalian tahu kan siapa pahlawannya? Kenapa malah kalian hujat? Ini gue nggak tahu nih niat terselubung di balik dia bikin ini. Bisa jadi dia hanya untuk menaikkan akun dia supaya banyak yang komen, bisa jadi itu ya. Dan bisa jadi memang hal-hal yang dikatakannya itu hal yang diyakininya. Nah ini gue nggak tahu ya, tapi bisa jadi juga ada domba. Aduh kacau. Ini juga nih
Wahyu Abadi, dan Randy Andika. Alih-alih membela tukang es, tanpa disadari hampir semuanya telah membuli Gus Miftah. Padahal Gus Miftah sudah minta maaf dan tukang es sudah memaafkan. Selesai sudah. Coba kalau Gus Miftah tidak membuli tukang es, pasti ceritanya lain lagi. Berkat bulian Gus Miftah, kini tukang es mendapat berkahnya. Husnuhuzon saja. Nah, ini gue kemarin juga sempat berpikiran kayak gini ya, bahwasannya ya kita husnuhuzon aja atau kita berpikir positif aja dengan hal yang terjadi ya. Nah, gue juga mikir gitu. Cuman itu ada alasannya, karena gue pikir awalnya tuh hanya sekedar kata goblok aja ya. Dan gue kan jarang ngikutin Gus Miftah ya. Gue nggak tahu apa cerita-cerita sebelumnya tuh gimana. Dan pas gue kepoin lebih lanjut, ternyata ya video dari yang kata goblok itu tuh ada lanjutannya guys. Dan malah lanjutannya itu yang lebih parah menurut gue. Itu tuh semacam apa ya, mengolok-olok mengarah ke fitnah. Memang gue tahu dia bercanda ya, tapi rasanya tuh kurang pas kalau ngomong kayak gitu ya. Ya seorang ulama tuh kan seharusnya mengajarkan hal-hal yang positif ya, supaya kita tuh berpikir positif ya. Tapi hal yang dikatakannya di lanjutan kata goblok itu tuh ya, gue ada lihat artinya ya dari seorang konten kreator yang menjelaskan hal tersebut. Nah artinya tuh mengarah kepada fitnah. Itu kan nggak pantas sebenarnya dilakukan oleh seorang ulama. Nah itu satu. Kemudian ternyata banyak juga yang dihina beliau, yang direndahkan beliau juga banyak, yang memang gayanya tuh kan memang gayanya kayak bercanda ya, cuman ya itu kan tempat pengajian guys, masa gitu. Dan juga kan biasanya kalau orang-orang yang terdidik ataupun yang yang guru agama ya atau ulama ya pastinya kan hal-hal yang dia ungkapkan itu tuh ya hal-hal yang baik-baik aja. Karena gue juga punya teman yang selalu tidak ketinggalan omongan kotornya dari mulutnya ya. Itu pasti selalu aja disebut. Dan itu susah dia untuk tidak mengungkapkan hal itu, untuk tidak mengatakan hal itu. Karena itu udah menjadi kebiasaannya dari dia kecil ya. Nah, berarti hal-hal yang kita keluarkan dari suara kita ya, dari mulut kita itu kan hal-hal yang kita pikirkan kan. Kalau misalnya kita itu berpikir baik ya, berpikir baik terus, pasti yang keluar itu kebaikan ya, hal-hal yang baik. Nah, kalau misalnya yang kita keluarkan itu tuh hal-hal yang kotor, artinya komentar ya. Oke lanjut. Nah ini ada lagi nih. Inilah Gus Miftah, pahlawan yang sesungguhnya. Mungkin kalau diborong Gusnya Bapak cuma dapat 100.000 gara-gara gojolkan Gus Miftah, sang Bapak keangkat derajatnya. Memang udah dari dulu Gus Miftah suka bercanda sama penjual. Nah kan pengikutnya juga mengatakan bahwasanya memang sudah dari dulu omongan tersebut itu keluar ya. Kalau gue nggak sepakat sih kalau itu tuh harus keluar dari suatu pengajian ya. Kalau mungkin di tongkrongan ya nggak masalah ya. Cuman kalau di suatu pengajian selalu ada kata-kata kotor yang keluar, itu kan nggak etis ya, nggak bagus ya. Ini menurut gue aja yang hanya sekedar orang biasa yang memerhatikan sosial media. Berarti memang dari dulu guys. Ini juga ada dari pencinta Al-Quran, bukan kata saya. Oh bukan kata dia hanya menyampaikan guys. Gini kata netizen yang sayang Gus Miftah. Beliau rela dihujat oleh orang-orang satu Indonesia demi meninggikan derajat Bapak Sunhaji, penjual es. Sebenarnya beliau dari awal sudah tahu bahwa dengan cara seperti ini Bapak Sunhaji akan kebanjiran rezeki. Dan itulah keramat beliau Gus Miftah. Kacau nih netizen. Keramat. Nanti gue next video mungkin mau ngebahas tentang inilah, tentang keramat, tentang orang-orang yang disucikan, tentang orang-orang yang kan banyak tuh gue lihat juga tuh banyak orang-orang yang laganya tuh melebihi nabi guys ya, laganya tuh kayak raja
dan menurut gue melebihi nabi. Bahkan ada yang tua-tua, dia tuh muda, nah tapi orang-orang tua di sana sangat mengagungkannya, sangat setiap dia datang kan dengan gaya yang berlagak raja, berlagak seorang pangeran dengan gagahnya. Kemudian ada banyak orang-orang tua yang datang mendekatnya dan mencium tangannya. Nah, kalau misalnya budi pekerti atau adab ya, kalau misalnya adab beliau itu meniru nabi ya, gua rasa jadinya nggak gitu. Karena ya lu bisa lu bisa mikir pakai logika ya. Gua tuh diajarin dari kecil tuh kalau sama orang tua tuh harus tunduk ataupun ya harus menghormati orang tua. Meskipun orang tua itu orang tua itu agak kacau ya, tapi gue masih tetap kalau misal sama orang tua gue harus sopan hormatnya. Dan kalau salaman itu pasti gue yang nunduk ya. Nah kalau yang itu dia berlagak seperti raja, seperti pangeran, dan ada rakyat-rakyat jelata yang mendekati beliau dengan mencium tangan beliau dan gaya beliau berlagak gagah. Kacau. Banyak tuh, mungkin next video lah ya kita bahas ya. Oke, gimana menurut kalian guys? Gua rasa ada yang percaya dengan hal tersebut ya, meyakini hal tersebut ya. Melihat orang-orang Indonesia tuh masih percaya dengan hal-hal yang bersifat dongeng. By the way, jujur gue juga dulu tuh percaya. Dulu ya, gue tuh percaya, cuman gue tuh nggak mau mempercayainya terlalu kayak gitu. Gue masih menyisakan sisi kritis gue. Emang benar apa kayak gitu? Apa sesuai sama hal yang diceritakan? Apakah ini, apakah itu? Nah, gue masih menyisakan hal tersebut ya. Oke, gimana menurut kalian guys? Next video aja lah kita bahas tentang itu ya. Nanti kepanjangan video gue. Nah, buat lu yang sampai sekarang ini masih percaya dengan masih meyakini bahwa yang menaikkan derajat pedagang ST itu Gus Miftah, itu lu bisa komentar ya, alasannya apa? Gue kepo, gue pengen tahu lu mikirnya tuh berdasarkan apa, sehingga membuat lu itu meyakini akan hal tersebut. Dasarnya apa? Oke, komentar ya. Nah, ini ada quote keren ya untuk lo semua. Ini dari Friedrich Nietzsche. Kadang-kadang orang itu tidak ingin mendengarkan sebuah kebenaran karena mereka tidak ingin ilusi yang mereka bangun itu dihancurkan. Kena sesuai dengan pembahasan kita. Kadang-kadang orang tidak ingin mendengarkan kebenaran karena mereka tidak ingin ilusi yang mereka bangun di dalam pikiran mereka itu dihancurkan. Oke, mungkin video gue sampai di sini. Semoga apa yang gue sampaikan itu nanti bisa bermanfaat buat kita semua ya. Oke,